Itulah gunanya membangun tim. Membangun tim itu bukan merekrut orang terus jadi, tidak. Membangun tim itu adalah memotivasi orang, terus membina orang, melatih orang sampai dia bisa gitu. Makanya ada sebuah warung Padang dulu sederhana lah sekarang, misalnya kalau mau nyebut merek lah, nyebut merek aja lah. Itu si pemiliknya tidak khawatir dengan kehilangan tukang masak. Iya benar. Kenapa dia takut? Karena saya bisa melatih berapapun tukang masak standar. Itu kan urusan kebahagiaan kan beda lagi definisinya dengan itu. Nah, kalau orang ingin berkembang kan dia harus melakukan standarisasi. Biasanya sistem itu termasuk standarisasi itu menjadi banyak UMKM malas mencatatkan. Itu dan kadang misal bentuk SOP tuh kayak gimana, tapi dia bisa tuh kalau ngejelasin tuh kan. Iya tadi. Iya. Makanya mimpinya mungkin masih sederhana itu aja Kang Woyo gitu kan. Atau dia mau naik tapi nggak tahu memulai gimana gitu nih. lah. Apakah perlu mendeliver itu apa tadi ya, berjejaring dengan yang lain kan? Iya. Atau butuh coaching, konsultan. Justru itu, kalau memang dia merasa tidak bisa, kan sekarang banyaklah pelatihan itu. Artinya kan ada pelatihan gratis, dinas-dinas juga kan memberi pelatihan. Ya. Terus lembaga-lembaga juga banyak yang memberi pelatihan, juga ada yang memang dibayar. Ada juga memang sekarang misalnya aplikasi-aplikasi untuk itu kan juga banyak gitu. Ya kan banyak sekarang, misalnya pembelajaran banyak ya, ya. kayak pembukuan kita tidak paham. Udah ada. Kita beli pembukuan aja. Sistem HRD kita beli aja sistem HRD. Itu udah ada modul-modulnya. Ada modulnya. Misalnya kalau kita misalnya pembukuan aja. Dulu kan saya gitulah waktu SMA gitu belajar tentang tata buku, akunting lah sekarang. Kan untuk bikin buku besar, buku jurnal sampai neraca itu kan butuh waktu lama. Sekarang kan masuk langganan itu Aplikasi saja, entry saja penjualan dan semua biaya keluar nanti neracanya. Ya kadang kita juga misalnya ngelayanin orderan lupa ngitungnya kan, atau cecer-cecer tulisannya kan. Nah, makanya tapi banyak UMKM yang lemah dalam pencatatan. Catatan ya. Nah ini catatan ya. Jadi mulainya harusnya catatan. SOP itu memungkinkan kalau ada catatan. Iya. Jadi catatan misalnya keluar masuk barang, stok gitu. Itu banyak orang yang tidak catatan stok juga tidak ada. Padahal sekarang banyak aplikasi di handphone sebenarnya. Betul. Banyak aplikasi bisnis yang di handphone. Kalau bagus ya di komputer lah, ada tenaga khusus lah. Ada tenaga khusus ya. Artinya di era digital sekarang justru lebih memudahkan untuk itu kan gitu. Tinggal soal kemauan aja dari masing-masing owner. Harusnya juga memudahkan untuk scale up, tapi kan kenyataannya di Indonesia nggak gitu ya. Iya, makanya namanya juga, dari sisi nama juga sebenarnya saya kurang sepakat. UMKM, usaha kecil menengah usaha menengah mikro. Iya, UMKM, usaha menengah kecil dan mikro. Ya, itu kan skala usaha ya. Harusnya kan dibully itu startup, bukan UMKM. Startup itu bisnis pemula. Kita baru memulai, nama juga memulai, pasti ada ukuran waktu, ada ukuran skala usaha yang masih kecil. Besok mah gede aja gitu. Jangan saya mau UMKM. Selamanya kan jadi ya, UMKM. selamanya rendah diri UMKM aja gitu loh. Udah melebari dirinya kecil, menengah, mikro gitu. Saya usaha pemula aja ya. Usaha pemula aja. Yang lama-lama jadi pengusaha kan gitu. Lama-lama menjadi besar gitu. Satuannya waktu ya. Satuannya waktu. Jadi semakin lama itu ya semakin besar. Gitu ya. Kan hari ini gua memang menjadi pengusaha pemula. 10 tahun akan datang gua menjadi konglomerat misalnya kan boleh gitu. Tapi kalau sekarang gua UMKM, dah kapan hilang K-nya kapan? Hilang M-nya kapan? Hilang mikronya kapan? Dari menengah tuh udah gede gitu ya. Iya. Dari kecil udah menengah. Jadi maksud saya bisnis itu walaupun dimulai dari langkah kecil, dimulai dari mimpinya harus besar. Langkahnya memang harus kecil.
omsetnya mungkin hanya kecil tapi mimpinya harus besar. Sehingga itu jadi daya motivasi. Daya motivasi. Jadi kan katanya kan kalau makanya UMKM itu ada bagus sih berhimpun memang. Karena kan dalam hukumnya adalah kalau kita mau berjalan cepat, jalanlah sendirian. Iya kan? Kalau mau menjadi jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Akan bisa cepat dan jauh kalau kita berhimpun. Makanya itulah gunanya organisasi. Kan UMKM banyak berhimpun kan, ada di HIPMI misalnya kalau pengusaha muda mah, ada di Kadin gitu, ada juga organisasi-organisasi macam-macam lah, organisasi Juragan Nusantara, pengusaha apa, kan itu sebenarnya untuk supaya kita bisa berkembang, berjalan bagus dan cepat gitu. Iya jadi berhimpun itu misalnya menjadi penting. Berbagi misalnya nyari subkon. Jadi kan untuk juga menginstall pengetahuan, penambahan pengetahuan. Bagaimana misalnya membuat SOP, bagaimana merekrut orang, bagaimana membuat peraturan perusahaan, itu kan penting. Ada sharing ilmu lah. Ada sharing ilmu lah di situ. Jadi tidak jalan sendirian gitu. Akan kerepotan kalau kita memang jalan sendirian. Apalagi kan tadi mentorship di dalam berhimpun itu. Apalagi misalnya undang bisa ada mentornya yang sudah ahli, ada coachingnya gitu, ada itu kan lebih baik. Karena kan bagi pelaku usaha muda itu kan biasanya problemnya adalah ketika dia mentok gitu ya, dia bingung gitu loh, memecahkan masalahnya seperti apa. Kalau dipecahkan oleh sendiri juga belum tentu juga bisa. Ini memang butuh tadi mentor. Ya dan tidak hanya jatuh, ketika dia kaya pun perlu mentor. Pengembangan usahanya kemana? Apa yang duluan harus dikembangkan? Biar lebih integrated, relate gitu ya. Betul, induknya kan ya. Iya. Ya. Tidak hanya wah berkembang punya duit. Enggak, makanya banyak orang yang jatuh ketika begede terus tiba-tiba terpuruk gitu. Karena bisa jadi misalnya beli aset gitu. Ternyata pendapatan tiba-tiba turun, kan cicilan ke banknya tetap terus kan. Itu ada nggak sih proporsinya Kang, misalkan dalam 2 tahun berapa persen kita untuk expand misalnya, atau ada step-stepnya nggak sih Kang? Ada prioritas apa gitu? Iya sebenarnya ada step-stepnya, walaupun memang itu sangat tergantung bisnisnya kita dan ya. kondisi realnya lah. Kondisi realnya seperti sebenarnya memang yang pertama ya tahun-tahun pertama mah memperkuat internal lah, memperkuat internal. Kalau kita sudah internal sudah kuat, sistemnya sudah kuat, kerjasama timnya sudah kuat gitu, nanti kita mengkader orang untuk mengembangkan usaha-usaha lain gitu. Karena apa? Orang juga kan perlu naik jabatan, perlu karir yang naik gitu, berkembang. Nah itu kan harus disiapkan. Nah itu kadang-kadang berarti kita menyiapkan. Kadang kita misalnya hire orang untuk admin aja kagak. Iya, karena dia tidak punya visi bisnisnya. Oh gitu ya. Ini mau kemana sebenarnya bisnisnya itu? Kan kalau bisnis berkembang akan muncul jabatan-jabatan baru kan. Nah jabatan baru itu kan harus diisi oleh orang yang benar, orang yang tepat. Nggak mesti lama ya? Nggak mesti lama. Makanya, kadang-kadang justru anak muda bisa jadi mumpuni gitu. Nah ini harus ditempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Kali ini bisnisnya bisa banyak gitu Kang. Bisa banyak. Nah walaupun memang jangan terlalu jauh lah nyebar-nyebarnya. Misalnya kayak saya penerbitan, nanti baru bangun percetakan, baru divisi marketing gitu, baru divisi online, ini jalur offline, jalur macam-macam, jalur penjualan pemerintah macam-macam. Itu yang gini Kang, pertimbangannya ketika apa sih satu divisi itu harus berubah jadi perusahaan gitu? Ketika divisi itu sudah pendapatannya sudah memenuhi cost-nya. Jadi satu divisi nih misalnya saya bikin divisi ya, divisi marketing online lah, online. divisi penjualan online sekarang lah ya. Dia memang awalnya pasti disupport dulu oleh perusahaan lah, oleh induk. Tapi dia harus ditargetkan kapan dia harus mandiri. Mandiri itu kapan? Ketika pendapatannya sudah menutup semua biayanya. Gitu ya. Iya, jadi orientasinya tetap pendapatan dia berapa, pengeluaran dia berapa. Artinya ketika diinjeksi oleh perusahaan gitu kan, dia harus punya satuan waktunya. Gitu, ada satuan waktu dan satuan target pencapaiannya. Berapa lama dia? Makanya dalam istilah bisnis ada measurable
terukurnya kapan gitu, pencapaian itu kapan? Kan dia harus ada masa ketika dia memang harus mandiri gitu. Nah, kan di perusahaan tuh dalam 2 tahun ya, dalam 2 tahun itu kan ada sisi evaluasinya nggak sih kan? Ya. Misalkan apakah wah harusnya tambahan begini, harusnya ada tambahan. Justru itu, tim itu dalam rangka saling mengevaluasi. Kenapa kita busuk ngebangun tim? Karena dalam rangka mengevaluasi. Jadi leader yang terlalu keras itu seperti diktator gitu, itu menyebabkan anak buahnya mati, kehilangan ide. Jadi kita juga harus pintar, itu urusan kepemimpinan. Bagaimana kemudian ini ya? Berarti apresiasi ke pegawai itu harus berarti ya. Harus, makanya kemudian evaluasi mingguan penting, evaluasi bulanan penting, 3 bulanan penting, 6 bulanan penting, tahunan penting gitu. Karena justru dengan begitu kita akan lahir ide-ide baru dan insight-insight untuk mengembangkan perusahaan. Tapi kan kadang biasanya owner harus berpengaruh, maksudnya pengaruh mah penting kali yo. Enggak, maksudnya mendominasi ide, Jadi akhirnya yang kayak tadi nggak ada ruang tuh. Iya, mungkin 5 tahun pertama bagaimanapun, bisa jadi apalagi 2 tahun ya. pertama bisa jadi powerful karena dia punya semua kemampuan yang dia miliki. Harus perintah nih, ini. Iya, gitu ya. dia punya semua. Dia misalnya ahli strategi, dia ahli produksi, dia ahli marketing, dia ahli keuangan. Bisa dong. Wong dia business owner, dia punya kapasitas untuk menjalankan perusahaan. Buktinya Tapi jalan, ketika gitu ya. usaha semakin kompleks, apakah semua kepegang oleh dia? Belum tentu. Nah, di saat itulah dia harus membangun sistem. Umumnya terjadi di 2 tahun atau 5 tahun. Umumnya. Jadi kalau 2 tahun gagal, coba 5 tahun. Kalau 5 tahun gagal, berarti sebenarnya dia akan selamanya sibuk dengan urusan yang remeh-temeh. Benar. Perusahaannya tidak berkembang. Urusan aja semua harus konfirmasi, karyawannya semua harus konfirmasi, keputusannya harus dari pemilik. 5 tahun itu adalah perusahaan sudah dianggap sudah sangat berkembang. Harusnya gitu ya. Harusnya, iya. Kan? Menjadi sebuah perusahaan. Gitu. Menjadi perusahaan yang memang perusahaan, ada bagian-bagiannya, ada delegasi wewenangnya, ada tanggung organisasi. jawabnya, gitu, ada SOP-nya, ada peraturan perusahaannya. Jadi sudah sebagai sebuah ekosistem. Itu SOP itu ini ngomongin ideal nih Kang. Dalam 1 tahun pertama itu muncul SOP, jadi tahun kedua tuh udah ngomongin SOP. Sebenarnya ketika bisnis mulai itu harus mulai ada SOP-nya. Harus dicatat gitu ya. Walaupun yang dilakukan oleh sendiri. Jadi gua itu harus misalnya kalau mau memproduksi buku misalnya, pertama harus edit, pertama harus menilai naskah. SOP-nya itu siapa pengambilan keputusan naskah, misalnya kalau karena sendiri masih sendirilah. Kedua harus editing, ketika harus koreksi, itu tahapan itu harus tetap dilakukan. Itulah SOP. Jangan gara-gara gua senang ke lu punya buku, gua terbitin aja tanpa diedit, tanpa dikoreksi, tanpa apa, terbit aja. Akhirnya objektivitas nilai si buku itu terabaikan ya. Terabaikan, berarti kan kualitas produknya tidak dijaga. Betul. Iya kan kita harus menimbang, walaupun teman sendiri, walaupun misalnya dia membiayai. Jadi banyak gua misalnya menolak naskah walaupun dibiayai yo. Walaupun dibiayai. Kenapa pertimbangannya Kang? Ya karena bisa menghancurkan nama baik gua sebagai penerbit. Kok buku gini diterbitkan? Kualitas ya. Kualitas harus ya. Iya kan, kualitas harus dijaga kan. Kan harus dijaga gitu. Itu sampai ada takarannya tuh, maksudnya ada standarnya tuh. Ada standarnya lah. Nggak. Kalau kayak di agro gini yang kompleknya sudah komplek, siapa yang ambil keputusan juga bukan personal. Komunal. ANSI bukan gua sebagai pemilik. Udah tingkat tertentu sudah didistribusikan. Tetap individual apa komunal pengambilan keputusan? Komunal. Kalau di gua komunal. Karena konteksnya tadi udah lingkup perusahaan, bro. Gitu. Iya, maksudnya kan ada juga misalkan direktur bisa aja kan. Bisa untuk kasus-kasus darurat, tapi tidak menjadi semua keputusan. Kalau tidak, direktur hanya mengawasi tugas bawahan. Jangan sampai direksi leader adalah menutup kelemahan bawahan. Nah, itu capek dah sebagai bos. Iya benar. Kita menggaji orang itu untuk memudahkan pekerjaan, bukan menyulitkan pekerjaan. Kalau menjadi ngangkat anak buah terus kita jadi ruwet ngawasin anak buah,
tugas kita menjadi susah. Boro-boro ekspansi. Boro-boro ekspansi Ke ngawasin. dalam aja kan. Pantasnya kita bukan jadi leader, jadi polisi saja. Iya, pengawas ya. Pengawas saja, jadi satpam saja. Makanya penting ada dewan pengawas. Nah, Kang, biasanya kan ketika muncul kan jabatan-jabatan baru karena imbas dari ekspansi bisnis, itu apa milihnya, ataukah buka open recruitment atau memang kita membuka ke orang-orang lama? kalau orangnya sedikit kita paham sebenarnya. Oh. Kalaupun tidak menggunakan pendekatan, mungkin baiklah mengecek secara psikologis, kan ada tes-tes psikologis untuk orang tertentu, misalnya kelemahannya apa, selama mata-mata untuk menutup kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Tapi sebenarnya kalau kita timnya masih kecil lah, masih di bawah 50, sebenarnya kita paham si ini tuh Kekuatannya kapasitasnya gitu apa, ya. si ini Iya, tuh iya, kekuatan iya. apa, paham. Tapi untuk baiknya kita tes ke psikologis, dia kelemahannya apa, misalnya dia masih lemah di komunikasi, oke, nanti dia kursusin komunikasi. Ini lemah dari sisi hitung-hitungan, kita latih, misalnya berpikir secara Strategis bisnis, gitu gitu, ya. strategis, nah itu yang dilatih. Lebih karena gitu. Tapi kalau di atas 100 rasanya sih susah memang interaksinya. Berarti kan kita harus membuat sistem HRD yang baik Untuk meng-hire orang. untuk meng-hire orang. Berarti kita coba dulu nih ya kan, berarti trial and error untuk orang ini kan bisa jadi kan kita salah, misalnya dugaan kita kayaknya jago nih di sini, ketika di labelin jabatan itu belum tentu kan. Makanya istilah personalia telah berubah menjadi human Resource. capital, human resource. Manajemen malah yang ke sini kan human capital, HCM. human capital gitu. Itu karena apa? Manusia memang bukan hanya faktor produksi, tapi manusia adalah sebagai penggerak. Jadi karyawan itu sebagai penggerak dari perusahaan. Kalau zaman revolusi industri, manusia itu dianggap sebagai alat produksi saja, Bagian dari mesin ya. bagian dari mesin gitu. Dia adalah penggerak mesin kan. Penggerak gitu ya? mesin, kalau atau setara mesin malah. Sekarang tidak, sekarang itu bagian dari pengembangan usaha. Berarti itu ruang-ruang improve-nya banyak banget tuh, Bang. Iya, makanya disitulah menjadi pengusaha, menjadi leader, orang yang harus belajar terus-menerus, menjadi learning menjadi pembelajar seumur hidup lah. Penting nggak sih misalkan dalam proses scale up itu lembaga penelitian dilibatkan gitu kan? Andi. Kadang-kadang ada tuh magang gitu kan? Karena Andi kan kadang-kadang Magang. menjadi motor tersendiri ya untuk Ya, melakukan. iya. sebenarnya ya baik kan, kadang-kadang kita tidak melihat kelemahan yang telah kita lakukan. Orang lain bisa konsultan, riset, sebenarnya untuk melihat kelemahan Kelemahan di kita. internal kita ya. Cuma masalahnya atas kelemahan itu orang mau mengakui apa tidak? Terus kalau sudah diakui mau diperbaiki apa tidak? Jangan diklarifikasi doang. Jangan diklarifikasi doang gitu. Jadi kritik itu penting. ANSI itu dari karyawan. Misalnya jam kerja kacau gitu. Kenapa karyawan kacau misalnya? Jangan-jangan memang kompensasinya, jangan-jangan memang kita tidak menerapkan disiplin yang baik. Itu berarti kita tarik satu-satu apa dirapatin umum atau Ya, gimana? kadang-kadang ada pertemuan yang melibatkan karyawan, melibatkan apa. Untuk melihat ini ya, Melihat itu. formula ini. Karena kalau sudah besar, bisnis itu bukan hanya untuk owner. Dia menjadi sawah ladang bagi banyak orang. Dan pertaruhannya juga gede gitu. Udah gede, resikonya terlalu besar gitu. Gitu. Makanya banyak bisnis yang memang ketika dipegang oleh pendirinya atau orang tuanya berkembang, ketika diturunkan oleh anaknya tidak berkembang. Tapi juga ada berlaku sebaliknya kan? Ada juga berlaku, tapi umumnya bisnis itu mengenal bisnis 3 generasi. Oh gitu. Jadi si pendirinya membangun, Kedua. Anaknya si melanjutkan. duanya anaknya melanjut poya-poya, dan ketiganya tutup usaha. Kita generasi. Kutukan generasi Kirain ketiga. Generasi ketiganya maju. Tutup Makin usaha maju, ya. karena dianya bisa jadi waktu orang tuanya merintis itu dengan kerja keras. Anaknya dilahirkan sebagai anak orang kaya, dia pesta pora Iya. atas kekayaan orang tuanya, tidak dilatih dengan baik. Seolah-olah itu sistem udah berjalan Ah, sendiri. Iya. Nah, makin menciut kan bisnisnya, diwarisin ke cucunya, ya tutup usaha sudah. Bisnis 3 generasi, 3 generasi. kutukan 3 generasi. Kutukan itu bukan bisnis. Bukan bisnis. Makanya ada begitu karena berarti sistemnya belum jalan. Si anaknya juga belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sistem belum jalan. Kan itu lain gitu lagi ya. lah. Kalau ini kan
mengelola bisnis keluarga itu kan lain lah. Itu mengelola bisnis keluarga. Banyak juga memang bisnis diserahkannya ke profesional. Misalnya contohnya Kalau apa? gini Kang, ketika mau scale up kan mau nggak mau kita harus nyari investor misalkan, atau nyari modal, akumulasi modal gitu kan untuk menjangkau usahanya biar lebih maju lagi. Itu gimana pertimbangannya? Ya sebenarnya kalau kita punya rencana-rencana bisnis pengembangan, mencari modal tambahan itu baik. Jadi penambahan modal itu untuk pengembangan usaha. Banyak yang kurang mempertimbangkan itu. Misalnya termasuk misalnya masuknya investor baru, terus misalnya IPO paling tinggi itu sebenarnya untuk pengembangan bisnis. Punya nggak kita rencana bisnisnya? Gitu ya. Harus fix dulu nih di. Punya nggak rencana bisnisnya? Kalau tidak punya rencana ngapain nambah modal? Jangan pusing-pusing. Gitu Jangan ya. pusing-pusing gitu. Dan tentunya fundamental bisnisnya harus benar. Harus benar. Gitu loh. Karena kan kejadian yang kemarin nih kan, valuasi investor gitu Iya. terjadi kan akhirnya bubble gitu kan. Bubble, nggak benar karena memang rencana bisnisnya hanya untuk dinilai baik, bukan mau baik, mau dinilai baik, beda loh. Beda jauh. Dinilai baik sama Ini mah cuma catatan gitu. dinilai baik dan mau baik beda. Kalau mau baik itu memang mau memperkuat fundamental sih, membuat sistemnya kuat, memperkuat marketingnya, memperkuat produksinya, semua aspeknya keuangannya baik gitu. Kalau mau terlihat baik, di-engineering keuangannya. Seolah-olah Terlihat bagus, Kenyataannya tapi belum tentu. iya, itu seperti gunung. Apa tuh? Iya kan? Iya kan? Ya. Gunung itu kan jauh di apa namanya? Indah di mata, enggak indah di mata kaki kan? Ya kan? Karena harus menampak satu-satu kan? Iya dong. Oke. Oke kan? Begitu mata kaki terus gitu. Nggak repot kalau lihat ada udah deket gitu kan, indah gitu kan. Tapi tidak indah di mata kaki gitu. Nah, bisnis juga begitu, jangan sampai indahnya hanya Di di luar. keuntungan, di prosesnya tidak gitu. Aduh. Kan repot Iya, gitu. benar. Makanya kemudian banyak orang yang anggap bahwa menjadi pebisnis itu tidak mudah. Udah mudah ya. Tidak mudah, butuh mental yang tangguh. Karena Butuh misal nih Kang, kita mau expand tapi kemudian ditipu kayak gitu-gitu. ya banyak Antisipasi. juga. Kan kadang-kadang jadinya ambruk itu bisnisnya kan, karena satu transaksi yang mungkin nilainya ambisius ternyata zong gitu-gitu kan banyak tuh ya. Ya terutama bisnis yang berbasis proyek yo. Oh. Kalau bisnis yang berbasis misalnya Produksi. retail lah, artinya jualan-jualan kecil-kecil, misalnya itu retail itu misalnya jarang. Karena kan dia sudah paham peta pasarnya kan. Nah, yang proyek-proyek itu memang suka termasuk saya sendiri juga pernah ketipu lah. Itu biasa saja. Ya ini kan gimana caranya biar ketipunya itu nggak semua keambil gitu loh kan? Betul. Nah, biasanya kita menghitung berapa sih cadangan investasi baru itu. Oh, dari cadangan Dari investasi. cadangan. Jadi kita mau investasi baru itu berapa persen dari keuntungan, dari cadangan keuangan yang ada. Jangan cuma dikeburin gitu. Iya, jangan semua kembali dan jangan mempertaruhkan yang sudah jalan. Ya bagaimanapun bisnis baru selalu menarik. Bagaimanapun. Karena apa? Seperti bayi. Bayi itu selalu menarik. Walaupun itu kos. Iya dong. Ya, lucu-lucu Bayi itu ya, lucu-lucu kan. Lucu-lucu. Sampai kotorannya pun endah gitu kan selalu ditimang-timang, nangis aja tuh lucu gitu. Kan enggak kalau yang sudah tua kan udah tua, aduh dia udah tua nih, Udah males nenek diajak gitu, jalan, udah bau gitu kan. Kita seperti itu, jadi bisnis yang kita jalankan sudah lama itu seperti orang tua. Sudah tidak terlihat lucunya, padahal itu yang menghidupi kita. Seolah-olah tidak menarik. Seolah padahal tidak itu menarik ya. gitu. Tapi begitu bisnis baru seolah kayak bayi menarik walaupun kita keluar kos. Nah, kalau pembagiannya ini hanya sedikit, resikonya sudah dihitung, nggak apa-apa. Tapi mempertaruhkan yang lama ke yang baru ya tidak bijaksana. Tidak bijaksana ya. Iya kan? Kan seperti itu. Jadi pertimbangannya di keuangan kita nih ya. Di resiko sejauh mana kita akan mempertaruhkan ke bisnis baru, karena bisnis baru kan belum tentu menghasilkan, ada resiko kegagalan. Tapi kan bisa jadi
bukan hanya di bisnis baru kan, misalnya di transaksi misalkan ada ketika misalkan ada peluang nih, misalkan titip kan, kita kan misalkan punya produk kan titip-titipin gitu ya, pertama bayar gitu tokonya kan, minta lagi, wah laku nih tambahin lagi modalnya kan. Ya, sebenarnya Ini bisnis itu terus- pasti harus pendekatan logis dan common sense. Sebenarnya kunci bisnis itu cuma satu, logis dan common sense. Artinya logis enggak, tiba-tiba orang itu asalnya pesen 5, tiba-tiba jadi 100 gitu. Kan nggak logis. Kan patut dicurigai. Jangan lihat 100-nya Jangan nih ya. lihat 100, dia logis enggak? Swesten nggak dia beli kan gitu Iya ya. kan? Terus itu kebenaran publiknya, common sense enggak? Gitu. Artinya pendapat umum enggak? Iya dong, jangan-jangan itu enggak pendapat umum, tiba-tiba dia naik. Bagi orang awam ya aneh gitu. Kan kita juga Yang harusnya gradual tiba-tiba iya, lompat. ada apa gitu. Kok tiba-tiba dia seperti apa? kan? Jangan-jangan pas kita mau tagih lagi tokonya udah tutup. Iya ya betul. Jadi sesuatu yang kejutan itu dihati-hati. Oh. Makanya kita kalau kita biasa membangun sistem, kita tahu misalnya oh bulan ini naik, bulan ini turun, bulan itu tahu. Kurvanya itu tahu, dan tiba-tiba tidak tiba-tiba di bulan ini harusnya turun, tiba-tiba naik. Kita harus patut curiga ada faktor apa. Justru ketika naik tuh kita curigain malah. Curiga. Jadi ketika kita maju atau sistem kita berjalan, kita harus jangan berbangga hati. Ada nggak kelemahan yang bisa diperbaiki lagi? Jangan-jangan nanti udah kita kebrung ke toko itu bubar. Iya, malah. kalau Dari- turun pasti kita harus ribut lah. Tapi kalau naik pun kita harus ribut. Kenapa naik? Menarik. Dan ini sementara atau akan selanjutnya? Misalnya sekarang, dulu Instagram menjadi penjualan. Terus misalnya ketika pandemi orang lama-lama di online. Sekarang kan begitu pandemi online sudah tidak menarik lagi. Offline mulai Muncul lagi. Pada ya, jadi mulai yang- online turun, offline mulai. Jadi bisnis sekarang mencari titik keseimbangan baru kan. Mencari equilibrium baru, titik keseimbangan baru. Ketemu di mana? Nah, pebisnis harus melihat. Polanya Jangan berubah lagi. mendewakan online dong. Online udah mulai turun. Jangan mengabaikan offline juga dong. Makanya dalam bisnis tidak sering menggunakan kata atau menggunakan kata dan. Terus aja coba gitu. Jangan memilih salah satu. Jangan injek semua di hal-hal baru juga ya Kang ya. Jangan juga. Makanya keseimbangan sustainability Bisnis ya. bisnisnya harus terjaga gitu. Iya. Betul. Gitu Pak Adi. Ya ngomong bisnis mah Kita baru scale up nih. Baru scale up. Nanti ada scale-scale yang lain. Dan memang gak cukup ya Kang Oyo ya. Nggak cukup Temen kalau Capruk ngomongin juga bisnis nih. ngomongin bisnis gak cukup karena kembangin banget. Tapi pertemuan hari ini banyak banget lah yang bisa kita dapatkan ya. Dan poin menariknya kalau turun kita harus waspada tuh, harus ribut tuh. Naik juga harus ribut. Kalau naik juga kita harus ribut. Harus Jangan-jangan itu tuh. Ya. Pak. Hati-hati jangan terlalu terlena lah dengan ini ya. Perlu mawas diri dengan Mawas diri. keseimbangan diri untuk menjaga bisnis tadi gitu. Dan lihat kurva, jangan sampai ngelompatnya jauh-jauh tuh. Ya kan? Iya, patut dicurigai. Atau dicurigai juga nih. Kok bisa lompatnya sejauh Patut ini nih? Kenapa nih? Kalau bahasa kerennya ditengarai. Ya. di tengah rai. Patut diduga. Patut diduga kalau bahasa hukum mah gitu kan. Terbukti secara sah. Oke ngomong Oke. gitu aja. Terima kasih teman-teman di pengunjung acara kita hari ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Oyo, Kang Hikmat tadi bisa memberikan manfaat bagi kita gitu ya. Khususnya Di- buat tentang ini. para buat- pebisnis muda, para pelaku UMKM yang punya cita-cita tentunya ingin menjadi para pengusaha besar di kemudian hari yang gitu ya. mau posisinya juga mau scale up. Nah, dan UMKM jangan diterjemahkan urusan maneh kumaha maneh. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak hikmah ya untuk menjadi para pengusaha besar. Semoga. Oke, begitu teman-teman sekalian, pertemuan hari ini di episode tentang scale up bisnis hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat dan menjadi ruang kita untuk terus motivasi kita menjadi orang-orang yang terus berkarya di kemudian hari gitu. Terima kasih, tetap pantengin podcast kita di Ngecapruk di Rumah Kayu. Jangan lupa tinggalin jejak. Dengan jejak, dengan Di subscribe dan like tentunya.
Dan juga komen-komen juga bagi teman-teman yang ingin mana tahu yang memberikan masukan ataupun kritik bagi kita, silahkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Ngecapruk di Rumah Kayu.